Pak Dendi, Mas Ivan, dan juga teman-teman semua. Saya Felix Chandra Nugroho, NIM 211114012 dari kelas A, ingin menjawab beberapa pertanyaan ya mengenai konseling kelompok. Jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya kita simak sama-sama di video ini. Nah, jadi di dalam konseling atau bimbingan konseling dan juga bimbingan kelompok itu memiliki berbagai kategori kasus. Nah, jadi kasus-kasus yang dialami oleh konseli itu dikategorikan agar eh, bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Jadi ada tiga kategori dalam bimbingan kelompok ini, yaitu ada crisis center. Kemudian yang kedua itu ada problem center. Kemudian yang ketiga itu ada ground center. Growth center. Nah, ketiga kategori ini memiliki perbedaan dan juga penanganan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari crisis center ini, terus itu berfokus pada situasi darurat. Jadi crisis center ini fokusnya itu pada situasi yang krisis, ya, yang membutuhkan penanganan secara cepat atau dengan segera. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengatasi krisis atau masalah yang besar yang terjadi secara tiba-tiba kepada konseli. Nah, biasanya itu eh, lebih bersifat reaktif dan juga respon dalam merespon dalam sebuah kejadian. Nah, jadi krisis center ini itu sangat dibutuhkan kepekaan atau reaksi dari konselor dengan cepat untuk menangani sebuah permasalahan. Nah, pendekatan ini itu lebih bersifat jangka pendek, ya karena itu tadi dibutuhkan penanganan penyelesaian masalah yang dengan segera, ya. Jadi fokus dari krisis center ini itu pada penyelesaian yang cepat. Nah, contohnya misalnya ada korban bencana alam, kemudian korban kekerasan atau pelecehan. Nah, ini tuh em, dampak ke depannya itu cukup berbahaya, bisa menimbulkan misalnya em, trauma. Ya, jadi dengan dilakukan crisis center ini diharapkan bisa membantu agar konseli itu tidak apa memiliki trauma yang berkelanjutan di masa depan. Yang kedua ada problem center. Jadi problem center ini berfokus pada mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau isu yang spesifik. Nah, problem center ini tuh bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada atau permasalahan yang sudah ada sebelumnya atau bahkan untuk mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi di masa depan. Nah, pendekatan ini tuh lebih proaktif ya dan sistematis dalam menangani dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, dari problem center ini itu memiliki sifat yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi tergantung pada masalah yang sedang dihadapi. Jadi ini bisa dalam melaksanakan konseling bisa dilakukan beberapa pertemuan atau bahkan bisa singkat pertemuannya. Misalnya itu mengatasi masalah kedisiplinan di sekolah. Jadi misalnya siswa yang membolos, siswa yang apa tidur di kelas dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada growth center. Jadi eh, kategori ini itu lebih berfokus pada pengembangan
dari pertumbuhan pribadi atau peningkatan diri. Nah, jadi ini tuh bertujuan untuk mencapai potensi diri yang menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup dari konseli. Kemudian pendekatan ini itu lebih bersifat proaktif dan berorientasi ke masa depan. Jadi bisa dibilang ini tuh berfokus lebih ke masa depan, masa yang akan datang. Nah, biasanya itu bersifat jangka panjang dan berkelanjutan karena uh, membutuhkan berbagai tahap dalam apa membiasakan atau untuk pengembangan diri seseorang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi eh, fokusnya itu pada pengembangan diri secara terus-menerus. Jadi secara terus-menerus itu dilatih pengembangan dirinya. Nah, misalnya itu ada program pengembangan kepemimpinan atau biasa kalau di sekolah itu biasa ada namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Itu juga bisa sangat membantu siswa dalam pengembangan diri. Kemudian ada pelatihan pengembangan keterampilan dan juga konseling untuk perubahan pribadi juga ada. Jadi seperti itu. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini tuh terdapat 4 tahapan atau 4 fase dalam konseling kelompok, yaitu em, fase-fase ini bertujuan untuk membantu konselor dalam menyusun menyusun rancangan di dalam konseling kelompok agar konseling kelompok itu bisa berjalan dengan rapi, dengan efektif. Nah, jadi ada keempat tahapan ini, yaitu yang pertama itu ada tahap awal. Nah, tahap awal ini itu biasanya anggota itu baru saling mengenal satu sama lain, kemudian masih membangun hubungan serta kepercayaan dengan konselor. Nah, anggota kelompok ini mungkin bisa saja masih merasa cemas, kemudian ragu-ragu. Nah, contoh kegiatan dari tahapan awal ini meliputi ini aja. Pemimpin kelompok di awal itu menyapa anggota, kemudian memperkenalkan diri. Nah, tahap ini juga sangat penting dalam membangun relasi antara konselor dan juga konselinya. Nah, selanjutnya anggota kelompok bisa saling memperkenalkan diri dan membangun kepercayaan. Jadi, setiap anggota kelompok saling berkenalan, kemudian juga berkenalan dengan konselor. Nah, ini sangat membantu dalam membangun kepercayaan. Kemudian konselor menjelaskan tujuan, aturan, dan harapan dari konseling kelompok ini. Selanjutnya, anggota kelompok itu bisa mengeksplorasi sendiri alasannya mengapa sih mereka mengikuti konseling kelompok ini. Nah, itu uh, pada tahap ini itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anggota kelompok. Tahap yang selanjutnya ini ada tahap transisi. Ya, tahap ini itu merupakan periode penyesuaian di mana anggota kelompok itu mulai merasa lebih nyaman. Sudah merasa nyaman, aman, dan sudah cukup bisa terbuka untuk berbagi masalah, untuk bercerita mengenai masalah yang sedang ia alami. Nah, namun sering kali bahkan bukan tidak mungkin dalam tahap ini itu terjadi konflik
konflik antar anggota gitu. Nah, jadi contoh dari kegiatan dalam tahapan ini, yang pertama anggota itu dipersilakan untuk bercerita, bebas bercerita mengenai permasalahan yang dialaminya. Kemudian anggota lain mendengarkan dan juga memberikan em, tanggapan atas cerita dari anggota yang bercerita ini. Nah, selanjutnya itu eh, anggota kelompok diminta untuk menceritakan penyebabnya, mengapa masalah itu bisa terjadi, dan juga eh, anggota kelompok itu bisa mengidentifikasi dampak apa sih yang ditimbulkan dari masalah tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu anggota lain bisa menanggapi atau memberikan perspektif dari pengalamannya masing-masing gitu. Jadi di sini mereka juga bisa saling sharing, saling bercerita. Nah, peran konselor di sini itu memfasilitasi diskusi dan membantu anggota kelompok untuk bisa mengeksplorasi diri, perasaan, dan pikiran mereka secara lebih mendalam. Nah, tahap yang ketiga ini ada tahap kerja. Jadi di tahap ini itu anggota kelompok sudah saling merasa nyaman, sudah saling percaya, uh, mereka mampu terlibat aktif dalam proses konseling. Mereka juga sudah mulai aktif dalam mengeksplorasi masalah dan juga mengidentifikasi solusinya, dan bisa bekerja untuk mencapai perubahan yang positif. Nah, beberapa apa kegiatan dalam tahap ini yaitu yang pertama, anggota kelompok itu bisa secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan konseling. Jadi di sini bisa setiap setiap anggota bisa saling membantu, bisa saling memberikan masukan, memberikan semangat, seperti itu. Selanjutnya, mengeksplorasi mendalam tentang masalah, perasaan, dan perilaku yang ingin diubah. Misalnya, saya ngambil kasus tidur di kelas. Masalahnya itu tidur di kelas. Nah, perasaannya misalnya sedih karena tertinggal pelajaran, karena ditinggal tidur. Nah, perilaku yang ingin diubah apa? Ingin agar dirinya itu tidak tidur di kelas dan ingin menjadi lebih aktif di kelas. Seperti itu. Nah, anggota kelompok di sini bisa saling memberikan umpan balik ataupun dukungan. Itu. Nah, setelah itu anggota kelompok diminta untuk berdiskusi mengenai rencana tindak lanjut. Nah, konselor dalam hal ini memberikan tanggapan, memberikan penguatan atas rencana tindak lanjut yang sudah dipikirkan oleh anggota kelompok. Jadi bisa dibilang ini merupakan tahap inti dari dalam proses konseling kelompok. Yang selanjutnya ini ada tahap akhir. Jadi pada tahap ini proses konseling kelompok itu sudah mendekati akhir atau sudah mau selesai. Nah, anggota kelompok bisa merangkum apa yang didapat dari konseling yang telah dilaksanakan, kemudian perubahan apa yang telah terjadi dalam diri mereka gitu. Misalnya kegiatannya itu bisa anggota kelompok itu bisa saling berbagi refleksi mengenai pengalaman mereka selama uh, mengikuti bimbingan kelompok. Kemudian ada kemajuan apa sih yang sudah dicapai selama mengikuti konseling ini. Kemudian apa sih rencana untuk mempertahankan perubahan positifnya di masa depan. Nah, terus ada juga konselor itu bisa memberikan umpan balik atau dukungan, dan juga dukungan um, kepada konseli atas perubahan positif mereka, atas rencana tindak lanjut mereka, atas uh,
kemauan untuk mempertahankan perubahan positif ini. Seperti itu. Nah, pastinya sebagai seorang konselor itu harus memiliki sejumlah karakteristik kepribadian. Harus memiliki karakteristik kepribadian yang dapat membantu mereka dalam memfasilitasi kelompok agar bisa berjalan dengan efektif dan bisa mendukung anggota kelompok dalam mencapai tujuannya mereka. Jadi beberapa karakteristik yang harus dimiliki konselor itu ada empati. Ya, jadi empati itu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota kelompok. Nah, jadi ini bisa menjadi kunci dalam membangun hubungan yang kuat antara konselor dan anggota kelompok. Yang selanjutnya ini ada keterbukaan. Jadi konselor ini secara terbuka bisa menciptakan suasana yang aman dan juga terbuka dalam kelompok. Jadi mereka konselor itu harus bersedia untuk berbagi tentang diri mereka sendiri, tapi masih dalam batasan yang sesuai. Sehingga dengan ini anggota juga bisa nyaman untuk menyampaikan atau bercerita dengan cara yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi konselor itu harus memiliki komunikasi yang baik, terutama dalam mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan agar konsel ini bisa terbantu dalam menggali ceritanya. Selanjutnya ini ada kemampuan untuk memfasilitasi. Jadi seorang konselor itu harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi diskusi dan juga aktivitas kelompok yang baik. Nah, jadi konselor ini harus memiliki standar etika dalam memfasilitasi kelompok. Tuh. Nah, karakteristik kepribadian ini tentunya sangat membantu konselor dalam membangun hubungan yang kuat dengan anggota kelompok. Jadi, di dalam konseling kelompok ini terdapat berbagai pendekatan terapi yang digunakan dalam mengatasi masalah yang dimiliki oleh konseli. Jadi, ada beberapa terapi yang biasanya digunakan, yaitu terapi realitas, kemudian behavior, kemudian ada RET atau REB, kemudian ada DI dan IA. Jadi dari terapi realitas dulu, pendekatan ini lebih berfokus pada tanggung jawab pribadi. Nah, jadi lebih berfokus tanggung jawab pribadi dan juga perilaku yang sekarang dan pencapaian tujuan yang realistis. Nah, dalam hal ini konselor bisa membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mereka secara bertanggung jawab. Nah, contohnya misalnya di dalam sesi konseling kelompok ini, konselor bisa meminta anggota untuk mengidentifikasi perilaku yang misalnya perilaku tidak bertanggung jawab dan bagaimana perilaku tersebut itu bisa menghambat pencapaian tujuan mereka. Nah, selanjutnya ini konselor membantu anggota kelompok untuk merumuskan apa sih rencana tindakan yang
realistis untuk mengubah perilaku tersebut. Kemudian yang kedua ada terapi perilaku atau terapi behavior. Nah, pendekatan ini lebih berfokus pada memodifikasi perilaku yang menjadi perilaku yang sesuai. Nah, jadi teknik ini tuh bisa seperti penguatan positif, role play, dan juga penghapusan stimulus yang tidak diinginkan. Nah, jadi konselor itu membantu anggota kelompok untuk mengubah pola perilaku yang merugikan. Nah, contohnya di sini misalnya dalam konseling kelompok, konselor itu menggunakan teknik role play untuk membantu anggota kelompoknya yang mengalami uh, ke- kecemasan sosial. Nah, konselor bisa meminta salah satu anggota untuk mempraktikkan keterampilan sosial yang sehat bagaimana, kemudian sementara itu uh, anggota kelompok yang lain itu bisa mengamati dan juga memberikan umpan balik. Tuh. Terus selanjutnya ini ada RET atau REB. Itu singkatan dari Rational Emotive Therapy dan juga Rational Emotive Behavior. Nah, jadi pendekatan ini tuh merupakan perpaduan atau uh, penggabungan modifikasi perilaku dengan rekonstruksi kognitif. Nah, konselor itu membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi uh, dan juga menentang keyakinan yang rasional yang mendasari perilaku yang merugikan, serta menumbuhkan pola pikir baru yang lebih rasional dan konstruktif. Nah, contohnya di sini itu ada dalam konseling kelompok ini, misalnya konselor bisa meminta anggota untuk mengidentifikasi pikiran negatifnya atau pikiran irasionalnya yang mempengaruhi perilaku mereka dalam uh, misalnya dalam keseharian mereka dalam menjalin hubungan sosial. Nah, kemudian konselor itu membantu anggota kelompok tersebut untuk menentang pikiran tersebut, pikiran yang negatif, menjadi lebih rasional. Nah, kemudian selanjutnya ini ada DIIA, DI dan IA. DI itu intelektual, bukan intelektual. DI itu decision making interview. Jadi DI ini adalah sebuah teknik terapi yang digunakan untuk membantu konseli dalam mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang efektif gitu. Jadi bersifat choice case. Nah, contohnya misalnya konseli mendapatkan kesempatan berkuliah untuk di luar negeri, berkuliah di luar negeri, namun di satu sisi itu orang tuanya sedang sakit dan membutuhkan konseli di setiap saat untuk membantu orang tuanya. Nah, kemudian di sini konseli bingung harus pilih yang mana. Berkuliah ke luar negeri merupakan kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Ini merupakan kesempatan yang bagus buat dia, tapi di satu sisi orang tuanya sedang sakit dan membutuhkan bantuan dari konseli. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada IA atau Interview of Adjustment. Jadi ini tuh sebuah teknik atau terapi yang digunakan untuk membantu konseli dalam proses penyesuaian diri terhadap situasi dan perubahan hidup yang sedang mereka alami. Nah, jadi ini lebih pada a choice case. Jadi a choice case, a change case. Nah, jadi contoh kasusnya ini misalnya konseli ini adalah
seorang mahasiswa di sebuah universitas di kota besar. Nah, sebelumnya dia ini tinggal di sebuah kota kecil dan juga selalu dekat dengan orang tuanya. Namun, dia harus pindah ke kota besar untuk berkuliah. Nah, di sini konseli merasakan perubahan yang cukup besar, terutama dalam penyelesaian diri. Ya, dia menjadi merasa kesepian, kemudian merasa terasing, kemudian mengalami kesulitan. Nah, ini kesulitan dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan yang baru, eh, serta gaya hidup yang pastinya cukup berbeda. Jadi di sini ada sebuah masalah yang pastinya eh, tidak dapat diubah. Maksudnya tidak dapat diubah, namun harus diri kita yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitar situ. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dendi, Mas Ivan, dan juga teman-teman. Itu tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai konseling kelompok. Em, Atas perhatiannya dan sudah mau mendengarkannya. Saya mengucapkan terima kasih.